Kali ini, gue akan cerita salah satu pengalaman seram bareng kakek tercinta. Kenapa gue bilang salah satu? Ya karena ada beberapa pengalaman horor yang pernah kami alami berdua. Nanti gue akan ceritain satu persatu. Tapi kali ini cerita tentang obor-obor di desa kakek. Almarhum kakek dan nenek semasa hidup dulu tinggal di suatu daerah pedalaman Lampung Timur. Pedalaman yang benar-benar pedalaman. Desanya terletak di tengah hutan. Kalau mau ke tempat itu, harus melalui perkebunan sawit, kapas, karet, rawa-rawa, hutan jati, dan masih banyak lagi. Menurut bapak gua, jaraknya kira-kira 40 km dari jalan utama, yaitu jalan lintas Sumatera. Kenapa kakek bisa terdampar di sana? Karena dulunya mereka ikut program transmigrasi dari Pulau Jawa. Waktu kakek dan nenek masih hidup, setiap lebaran gue sekeluarga pasti mudik. Seru perjalanannya. Dimulai dengan kapal laut Selat Sunda, lintas Sumatera, Bakaheni, Teluk Betung, terus ke kota Bergen. Sampai situ saja jalan aspalnya. Setelah itu jalan tanah sampai ke rumah kakek. Tapi gue menikmati perjalanannya. Kini kakek sudah meninggal 4 tahun yang lalu dalam tidurnya. Sementara nenek meninggal 1 tahun sebelumnya. Sejak mereka meninggal, gue tidak pernah mengunjungi tempat itu lagi. Peristiwa yang akan gue ceritakan ini terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Sewaktu gue masih SD. Tapi, detail kejadiannya gue masih ingat. Perjalanan ke rumah kakek selalu menggunakan mobil. Biasanya bapak gue yang duduk di belakang kemudi. Gue duduk di sebelahnya. Gue suka banget memperhatikan barisan pepohonan kelapa sawit ketika mobil berjalan di tengahnya. Ratusan kelapa sawit berbaris rapi, membentuk terowongan di antara barisannya. Indah sekali kelihatannya. Pemandangan itu banyak terlihat antara Bandar Lampung Bergen. Di kota kecil bernama Bergen ini, jalan aspal berakhir. Selebihnya, kami harus bergoyang selama beberapa jam di dalam mobil, karena melintas di jalan tanah yang sangat bergelombang. Apalagi kalau sedang musim hujan. Benar-benar seperti off-road dengan tingkat kesulitan yang lumayan berat. Pernah pada suatu waktu ketika mudik ke sana, mobil kami tergelincir masuk ke sawah. Nyemplung ke sawah semobil-mobilnya. Mobil sama sekali tidak bisa jalan. Terus gimana? Om Adi, om gua paling kecil, berjalan kaki ke arah kampung kakek untuk minta bantuan. Beberapa jam kemudian Om Adi datang bersama belasan orang, berbondong-bondong ke tempat kami menunggu. Tahu apa yang mereka lakukan kemudian? Sekitar 15 orang beramai-ramai mengangkat mobil dari sawah ke atas jalan tanah yang ada di sampingnya. Luar biasa kuatnya mereka. Luar biasa baiknya juga. Tapi sebelumnya, mereka sudah pada tahu kalau kami adalah anak cucu Pak Rauf. Oh iya, Rauf adalah nama kakek. Itulah gambaran betapa dahsyatnya perjalanan ke rumah kakek. Waktu itu kami ke rumah kakek bukan dalam rangka mudik lebaran. Tapi entah dalam rangka apa, gua lupa. Yang pasti waktunya adalah 2 atau 3 minggu sebelum masuki bulan suci Ramadan. Singkat cerita, kami pun sampai di rumah kakek. Seperti biasa, kakek nenek menyambut kami, anak cucunya, di depan rumah dengan senyum bahagia.
Setelah itu, masakan nenek sudah menunggu di dapur, menunggu untuk dilahap. Perjalanan berat membuat perut lapar. 20 tahun yang lalu, desa kecil tempat kakek tinggal ini belum ada listrik. Penerangan menggunakan lampu petromak dan lampu templok. Untuk generasi milenial, silahkan googling kalau nggak tahu apa itu petromak dan lampu templok. Mata pencarian penduduk desa itu adalah bertani dan berladang, termasuk kakek. Tapi beliau tidak hanya berladang. Kakek memiliki mesin giling padi bertenaga diesel di samping rumah, yang dapat disewa petani lain untuk menggiling padi. Jarak dari rumah ke rumah lainnya cukup jauh, rata-rata sekitar 100 meter, dihubungkan dengan jalan tanah yang lumayan rata. Masing-masing rumah memiliki halaman yang luas. Ada yang beralaskan rumput dengan pohon buah-buahan di atasnya. Rumah-rumahnya berbahan dasar kayu. Kebayangkan suasana desanya? Gua sangat menikmati suasananya. Tidak ada polusi, karena penduduknya berpergian menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Jarang ada motor melintas, apalagi mobil. Mengangkut hasil pertanian pun menggunakan gerobak yang ditarik oleh sapi, dengan kalung lonceng kelingan di lehernya. Gua mau cerita sedikit tentang sapi penarik gerobak ini. Ada yang unik dengan sapi-sapi ini. Jadi, hasil pertanian di kampung itu biasanya dibawa ke koperasi atau pengepul untuk dikumpulkan di sana. Setelah itu, baru dibawa ke kota untuk dijual. Nah, dari gudang petani, hasil pertanian itu dibawa menggunakan gerobak beroda kayu yang ditarik oleh sapi. Satu gerobak ditarik oleh 1 atau 2 sapi. Karena jarak tempuh yang jauh, biasanya sapi-sapi ini jalan pada malam hari dan tiba di tempat tujuan saat menjelang pagi. Yang unik adalah, sapi-sapi ini sudah hafal rute jalan yang harus ditempuh tanpa diarahkan oleh kusir gerobak. Mereka berjalan sendiri, mengikuti rute perjalanan. Sang kusir bisa tidur di atas gerobak semalaman. Ketika sang kusir bangun, gerobak sudah di tempat tujuan. Kadang di tengah malam, di depan rumah kakek lewat gerobak-gerobak sapi ini. Awalnya gue bingung, kok sapi-sapi ini berjalan sendiri tanpa terlihat kusirnya. Hanya tumpukan hasil pertanian yang terlihat di dalam gerobak. Ternyata kusirnya tidur di antara hasil tani dalam gerobak. Malam Jumat itu adalah malam kedua gue di rumah kakek. Saat itu, gue dan om-om gue tengah ngobrol di berada rumah. Suasana malam hari di desa itu sudah sangat sepi. Sekeliling rumah hanya hutan dan rawa-rawa. Sesekali suara binatang malam terdengar di antara hembusan angin. Depan rumah kakek adalah jalan desa yang cukup besar. Jalan utama di kampung itulah kira-kira. Di seberang jalan adalah hutan yang rindang. Agak seram kalau dilihat malam hari. Obrolan kami berhenti sebentar ketika kakek muncul dari dalam rumah. "Pri, antar kakek ke rumah kakek Hamid yuk," ucap kakek. Kakek Hamid adalah adik kandung kakek. Gua biasa panggil dia kakek kedua. Beliau orangnya lebih aktif. Sering ngajak gua mancing ke tempat yang jauh. Mengajak gua ke tempat-tempat seru. Kakek kedua juga sudah almarhum sekarang. Gua mengangguk, menjawab ajakan kakek. Karena gua juga belum sempat mampir ke rumah kakek kedua. Jam 9 malam kami pun beranjak pergi. Membawa obor, kami berdua menyusuri gelapnya malam di jalan desa terpencil itu. Berjalan kaki memakan waktu hampir 1 jam untuk sampai tujuan. Kanan kiri yang dilewati adalah hutan dan perkebunan. Hanya sesekali kami melewati rumah penduduk. Kalau masih terlihat ada orang di depan rumah, kakek akan bertegur sapa.
Kakek kenal dengan semua penghuni rumah-rumah di desa itu. Sepanjang jalan kami berbincang seru. Kakek memang hobi bercerita. Makanya gue tidak terlalu takut jalan malam-malam di tengah hutan begitu. Karena di sebelah gue ada kakek yang tidak kelihatan takut sedikit pun. Biasa aja tampangnya. Ya, mungkin karena memang udah biasa jalan kaki malam-malam. Langkah gua melambat ketika tiba-tiba kakek mengajak gua untuk mengucap salam. Ternyata di sebelah kiri jalan yang kami lewati adalah pemakaman umum yang cukup besar. Terlihat suram dan gelap, juga ditumbuhi pohon-pohon besar dengan gapura lusuh di pintu gerbangnya. Merinding gua melihatnya. Padahal kalau jalan sendirian atau dengan orang selain kakek, mungkin gue akan lari supaya cepat sampai tujuan. Sepanjang perjalanan, yang terdengar hanya suara obrolan kami dan gesekan sandal di jalan tanah, diiringi suara-suara binatang hutan. Malam itu tidak ada bulan, jadi benar-benar gelap. Sekitar jam 10 malam, akhirnya kami sampai juga di tujuan. Senyum sumringah kakek kedua ditambah tawanya menyambut kami dengan gembira. Nah, cucu kesayangan kakek akhirnya datang juga malam-malam, kata beliau. Gua mematikan obor dan langsung masuk ke dalam rumah kayu itu. Kami ngobrol bertiga di dalam, kadang ditambah dengan nenek kedua yang sesekali ikut berbincang. Seru melihat obrolan dua kakak beradik ini. Beberapa saat kemudian gue memisahkan diri ke belakang. Karena gue perhatikan ada pembicaraan penting di antara mereka berdua. Gue duduk di dapur berbincang dengan nenek kedua. Sekitar jam 12 malam, kakek mengajak pulang. Gue seneng karena gue sudah agak ngantuk. Setelah berpamitan, kami menyalakan obor dan langsung berjalan pulang. Saat pulang, kami melewati jalan sama seperti berangkat tadi. Hanya kali ini, udara mulai terasa lebih dingin. Entah kenapa, suasananya juga lebih hening. Untungnya kakek masih semangat mengajak gua ngobrol. Saat berangkat tadi, suara binatang-binatang hutan masih rame. Perjalanan pulang malah lebih sepi. Merasakan hal yang tidak enak, gue menggandeng tangan kakek untuk menenangkan. Kakek melihat gelagat gue dan tersenyum. Gak usah takut, Bri, ada kakek. Tenang aja. Gue jadi sedikit tenang. Di tengah-tengah perjalanan, dari kejauhan terdengar lolongan anjing hutan melolong panjang. Semakin erat tangan gua menggenggam tangan kakek, semakin merapatkan diri ke badan kakek. Gua ketakutan. Lolongan anjing tidak hanya sekali, tapi beberapa kali memecah kesunyian malam itu. Bukan rahasia lagi. Gua yang waktu itu masih kecil pun tahu kalau ada lolongan panjang anjing, biasanya ada aktivitas makhluk-makhluk tak kasat mata di sekitarnya. Kemudian, tiba-tiba lolongan anjing berhenti. Berhenti total. Suasana menjadi hening dan sepi. Hanya suara langkah kaki kami saja yang terdengar. Suasana menjadi sunyi. Lolongan anjing pun menghilang. Langkah kaki kakek tiba-tiba melambat. Gua tidak tahu kenapa. Tiba-tiba terdengar suara kelintingan dari arah belakang. Ternyata suara itu berasal dari lonceng kecil yang ada di leher sapi penarik gerobak yang gue cerita di awal tadi. Dari kejauhan, gerobak sapi itu berjalan pelan ke arah kami. Gua dan kakek menatap heran ke arah gerobak itu. Lama-kelamaan, gerobak sapi semakin mendekat. Dan akhirnya lewat juga di samping kami berdiri. Kakek menghentikan gerobak sapi itu dengan memegang leher sapinya.
Gua melihat ke arah gerobak yang harusnya berisi kusir dan hasil pertanian. Ternyata isinya kosong. Kek, kita naik gerobak ini aja yuk, biar cepat sampai ke rumah. Ajak gua ke kakek. Jangan, gerobak ini sudah ada yang mau menaiki nanti di depan, kata kakek, seraya menepuk punggung sapi agar lantas meneruskan perjalanan. Gua gak ngerti apa maksud omongan kakek. Gue bingung, siapa yang mau naik gerobak sapi malam-malam gini selain kami? Sepanjang mata memandang ke depan, gue tidak lihat siapa-siapa. Hanya ada kami berdua di tengah-tengah sunyinya malam itu. Tapi gue akan dapat jawabannya beberapa menit ke depan. Gerobak sapi lanjut berjalan dengan pelan menembus gelapnya jalan yang membelah hutan. Kami berjalan mengikuti sekitar 30 meter di belakangnya. Perasaan gua makin gak enak. Kakek tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Tangannya menggenggam erat tangan gua yang udah kelihatan takut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba gerobak sapi itu berhenti. Kami pun ikut menghentikan langkah. Kakek menarik tangan gua, seraya memberi isyarat agar mengikutinya untuk pindah ke tepi jalan. Gua bingung, kenapa kakek tiba-tiba pindah posisi jadi ke pinggir jalan. Kita berhenti di sini dulu, ada yang mau lewat. Kamu jangan takut, tenang saja, ucap kakek sambil tetap tersenyum. Tapi tetap aja gue bingung. Emang ada apa? Siapa yang mau lewat? Kenapa kakek juga kelihatan agak tegang sikapnya? Gue baru sadar, ternyata gerobak sapi itu berhenti tepat di depan pemakaman umum yang tadi kami lewati juga saat berangkat. Dalam perjalanan pulang, pemakaman itu letaknya jadi di sebelah kanan jalan. Gua ingat dengan gerbang gapura lusuh sebagai pintu masuknya. Suasana semakin hening. Sesekali lolongan anjing hutan terdengar lagi dari kejauhan. Kami masih berdiri di pinggir jalan. Ketika tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatian kami. Sesuatu yang muncul di dalam area pemakaman itu. Dari kejauhan, kami melihat ada cahaya yang muncul dari salah satu gundukan kuburan. Cahaya itu ternyata api yang menyala pada ujung obor. Obor itu terlihat keluar dari dalam kubur. Dan ternyata, belakangan kami lihat obor itu tidak muncul dengan sendirinya. Obor itu ada yang memegang. Dari kejauhan terlihat bayangan hitam berbentuk manusia yang muncul dari dalam kubur sambil memegang obor. Bayangan hitam pekat yang terlihat memakai jubah panjang. Gua gemetar ketakutan, pelan-pelan menggeser badan, pindah ke posisi di belakang kakek, sambil mengintip dari pinggangnya. Bayangan hitam yang membawa obor itu kemudian berjalan pelan menuju ke arah luar pemakaman. Berjalan menuju gerbang. Tidak lama dari itu, dari gundukan kuburan yang lain muncul juga obor. Sama seperti yang pertama, ada bayangan hitam juga yang keluar membawa obor dari dalam kubur. Berikutnya, muncul lagi dari kuburan yang lainnya. Dan muncul lagi. Gua hitung, ada 5 bayangan hitam yang keluar dari dalam kubur dengan memegang obor. Dan semuanya berjalan menuju gerbang pemakaman. Gue semakin panik ketakutan melihatnya. Pengen nangis rasanya. Tangan gue menggenggam tangan kakek kuat sekali. Jangan takut, Bri, tenang saja. Itu makhluk Allah juga, gak akan berbuat jahat, ujar kakek menenangkan. Tapi tetap saja, gua ketakutan. Jarak kami ke area pemakaman sekitar 30 meter. Cukup untuk melihat peristiwa itu dengan jelas. Sambil mengintip, gue yakin ada 5 bayangan hitam yang berjalan membawa obor keluar area pemakaman.
Ternyata mereka menuju gerobak sapi tadi yang berhenti di depan pemakaman. Satu persatu mereka menaiki gerobak sapi itu, yang pada akhirnya semuanya naik. Kemudian gerobak itu mulai berjalan pelan. Ketika masih terkesima melihat peristiwa itu, ada sesuatu lagi yang menarik perhatian kami. Ternyata ada barisan obor berjalan dari arah kanan kami. Dari arah kampung, di mana rumah kakek kedua berada. Barisan itu berjumlah sekitar 10 obor. Masing-masing dipegang oleh satu bayangan hitam yang berbentuk manusia berjubah. Berjalan pelan ke arah kampung kakek, jalur kami pulang. Gua semakin ketakutan. Gua tidak berani melihat ketika barisan bayangan hitam itu semakin mendekat dan terus mendekat, yang akhirnya melintas juga tepat di hadapan. Gua membenamkan kepala ke dalam baju kakek. Gua sangat takut. Assalamualaikum. Gua dengar kakek mengucap salam ketika barisan makhluk hitam itu tepat berada di hadapan. Waalaikumsalam. Gua dengar ada yang menjawab salam kakek. Suara laki-laki. Gua tidak berani melihat. Masih menutup mata dan membenamkan kepala di pinggang kakek. Kemudian, yang gue dengar adalah keheningan. Beberapa saat kemudian, kakek mengajak gue melanjutkan perjalanan. Sebelum jalan, kakek bilang, "Kamu gak usah takut, kita akan berjalan di belakang mereka. Mereka gak jahat, mereka cuma ingin pulang." Pulang? Pulang kemana? Kami berjalan di belakang barisan bayangan hitam yang membawa obor itu. Berjarak sekitar 50 meter di belakang mereka. Paling depan barisan adalah gerobak sapi yang membawa beberapa bayangan hitam membawa obor di atasnya. Sepanjang jalan, tangan gua tetap menggenggam tangan kakek kuat-kuat. Di perjalanan itu, gua perhatikan, setiap melewati satu rumah penduduk, ada satu bayangan yang berbelok dan masuk ke dalam rumah yang dilewati. Ketika ada rumah lagi, satu bayangan berbelok dan masuk ke rumah itu. Begitu seterusnya. Tidak terasa, akhirnya kami tiba di rumah. Gua langsung lari dan mengetuk pintu. Sementara rombongan bayangan pembawa obor meneruskan perjalanannya. Nenek membuka pintu rumah. Gua buru-buru lari masuk ke dalam. Kakek mengajak gua untuk langsung ambil wudhu dan sholat malam bersamanya. Malam itu, gua tidur di kamar kakek. Esok harinya kakek menjelaskan ke gua tentang peristiwa yang baru saja kami alami. Jadi di kampung itu, ada cerita turun-temurun, yang katanya bulan Ruah, bulan sebelum bulan puasa, adalah waktunya arwah-arwah orang yang sudah meninggal untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan pada malam itu, gua dan kakek melihat peristiwanya, yang benar-benar terjadi. Kakek lupa kalau bulan ini ternyata sudah masuk bulan Ruah. Kalau tahu, kakek gak akan ngajak kamu jalan malam-malam. Kakek bilang begitu sambil ketawa-ketawa. Itu adalah salah satu pengalaman yang mengerikan gua bersama kakek selama masa hidupnya.